Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bertemu lagi dengan Ustadz pada pembelajaran tematik. Hari ini kita masuk ke subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada gambar ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia mengalami pertumbuhan, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, sampai dewasa. Mari kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar Udin yang mengalami pertumbuhan. Gambar pertama adalah gambar Udin yang masih bayi. Lalu gambar kedua sudah pandai merangkak. Gambar yang ketiga, Udin sudah mulai berjalan. Jadi perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lalu kita amati lagi gambar yang kedua, sama. Udin mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya kita masuk ke muatan pelajaran matematika. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Ini sekedar mengulang saja agar anak-anak Ustadz semuanya ingat kembali. Dan kalau matematika sebenarnya harus dibiasakan latihan ya, biar tidak lupa. Ini adalah contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Kita buat dulu kita tulis dulu kelompok bilangan yang pertama, lalu yang kedua. Setelah itu kita buat garisnya dan kita buat tanda tambahnya. Kita jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, dan hasilnya setelah itu baru kita dapatkan, yaitu 3579. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contohnya 1900 ditambah 2300. Caranya sama seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Kita tulis dahulu, kita sejajarkan satuan dengan satuannya, puluhan dengan puluhannya, ratusan dengan ratusannya. Lalu kita buat garisnya, kita buat tanda tambahnya. Kemudian kita jumlahkan yang pertama satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Satuannya 0 ya. 0 ditambah 0, 0. Puluhannya 0 juga. 0 ditambah 0, 0. Ratusannya 9 dan 3. 9 ditambah 3 berapa? 12 ya, ini 12. Inilah yang akan kita bahas. 12 ini tidak bisa kita tulis langsung di sini. Kenapa? Karena masih ada bilangan yang belum dijumlahkan, yaitu ribuannya belum. Jadi harus disimpan. 9 ditambah 3 adalah 12. 12 kita tulis satuannya dulu di sini. Yang mana satuannya di bilangan 12 ini? Ya, betul, 2 ya. Jadi yang kita tulis 2-nya dulu. Satunya dikemanain? Inilah yang disebut disimpan, menyimpan, teknik menyimpan. Jadi kita simpan satunya di mana? Di atas bilangan yang belum dijumlahkan. Kalau ini bilangan yang belum dijumlahkan kan ribuannya. Jadi di atas ribuannya kita tulis atau kita simpan. Lalu kita jumlahkan. Setelah itu kita jumlahkan yang ribuannya juga. 1 ditambah 1. 1 ini tadi yang disimpan, ini
ribuannya, ini ribuan juga. 1 ditambah 1 2, ditambah 2 berapa? 4. Jadi hasilnya adalah 4.200. Ya, 4.200. Ya, kita masuk ke subtema 2, masuk pusat pembelajaran 2. Oh iya, anak-anak semuanya coba diambil buku temanya dulu ya, karena kita akan baca langsung dari bukunya. Coba buka bukunya halaman 64. Ayo dibuka. Yang paling bawah ya. Halaman 64 paling bawah. Judulnya menghargai perbedaan. Ya. Baik, bisa baca ya. Nanti boleh dibaca sendiri ya. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga ya, seperti yang sudah kita bahas nih pada pertemuan sebelum ini, yaitu makanan yang sehat dan bergizi ya, makanan yang bersih. Lalu ada kebiasaan berolahraga dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi harus dihargai, nggak boleh saling mengejek. Ya, dalam agama kita pun ini jelas diatur, tidak boleh mengejek, tidak boleh mencaci, karena itu perbuatan yang tidak baik. Misalnya badan teman kita kecil, kita badannya besar, lalu kita ejek, oi kecil, kita panggil dengan sebutan itu, nggak boleh. Atau sebaliknya, kawan kita yang besar kita panggil dengan sebutan yang tidak baik, tidak boleh. Karena itu bukan termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi menghargai perbedaan ini adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Contoh berikut ini sama. Jika kita melihat teman kita yang kesulitan membawa barang bawaan, sikap yang akan kita lakukan adalah tentu apa? Membantunya. Ya, ini juga termasuk dari pengamalan, contoh pengamalan dari sila kedua Pancasila. Apa bunyi sila kedua Pancasila? Apa bunyinya? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Dilambangkan dengan rantai. Kalau sila pertama kemarin dilambangkan dengan bintang, sila kedua dilambangkan dengan rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Ya, itu tadi yang contoh mengejek teman itu bukan memperlakukan teman dengan baik. Jadi kita harus hindari itu. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Ayo diambil lagi bukunya. Ya, coba dilihat bukunya halaman 70 sampai 71. Boleh nanti aja anak-anak usah bacanya. Sekarang kita lihat yang udah usah ringkas ini. Yang pertama, kita amati gambar berikut ini. Ada gambar apa saja ini? Ada sagu, ada ubi ya, ada jagung,
ada nasi. Ini adalah merupakan contoh makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Lalu yang kedua, gambar ini gambar dari halaman di buku kita di halaman 70 ya. Ini gambar lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang ketiga, sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang keempat, buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Dan yang kelima, yang di tengah di halaman 70 itu adalah susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 ini biasa kita kenal dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, ini adalah makanan yang bergizi yang perlu kita konsumsi agar badan kita sehat, pertumbuhan kita juga baik. Ya. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Ya. Ini lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya ya. Berikutnya, buah-buahan adalah sumber vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan kecanggihan teknologi, petani bisa menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak dalam sekali panen. Sebuah perkebunan jeruk mampu menghasilkan 4.500 buah jeruk. Ya. Ini masuk kita ke matematikanya ya. Ini adalah soal cerita. Misal soal ceritanya adalah sebuah perkebunan jeruk mampu memanen jeruk 4.500 buah pada panen pertama. Pada panen kedua, mereka mampu memanen 2.600 buah. Berapa jumlah buah jeruk dalam 2 kali panen tersebut? Ya. Ini pertanyaannya adalah berapa jumlah buah jeruk dalam 2 kali panen tersebut? Yang ditanyanya adalah 2 kali panen. Panen pertama berapa tadi? 4.500 buah. Panen kedua berapa? 2.600 buah jeruk. Ditanyanya berapa jumlah buah jeruk dalam 2 kali panen tersebut? Agar kita tahu bagaimana caranya, dijumlahkan. Panen pertama ya, jumlah jeruk yang dipanen pertama dan jumlah jeruk yang dipanen kedua dijumlahkan, yaitu 4.500 ditambah 2.600. Caranya boleh seperti yang sudah kita pelajari, dibuat penjumlahan bersusun pendek. Ya. Jawabannya adalah 4.500 ditambah 2.600 sama dengan 7.100. Ya, ini adalah contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan ya. Ini ratusannya juga nih, ratusannya dengan ratusannya. Hasilnya adalah 5 ditambah 6, itu disimpan puluhannya, yang ditulis dulu satuannya, sama seperti yang Ustaz sudah contohkan tadi. Baik anak-anak Ustaz semuanya, materi kita hari ini cukup. Ini tugas sedikit ya, ayo semangat berlatih. Nomor 1, 4.171 ditambah 2.443. Yang kedua, ini soal cerita yang barusan kita pelajari.
Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Ya, mudah ya, mudah. Insyaallah mudah, enak ngerjakannya nih. Yang ketiga terakhir, tadi kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sekarang Ustadz minta anak-anak Ustadz semuanya membuat cerita singkat saja. Buatlah cerita singkat tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari lahir sampai umur 2 tahun. Tanyakan kepada orang tuamu. Contohnya, tidak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja ya. Misalnya, nama saya Ahmad. Saya lahir di Pekanbaru tanggal sekian dengan berat badan sekian. Lalu ceritakan perkembangannya sampai 2 tahun, umur berapa merangkaknya, umur berapa telungkupnya, umur berapa berjalannya, ya, sampai antum berumur 2 tahun, perkembangannya apa saja. Ya, itu saja. Tugasnya boleh dikumpul hari ini boleh, sampai besok boleh, belum sempat juga besoknya juga boleh, Ustaz tunggu nggak apa-apa ya. Atas perhatian anak-anak Ustaz semuanya, Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.